Kemana aja sih Mbak semalaman? Ini anak sampai pagi malah nggak diambil-ambil. Aduh, Mas Andi. Iya, maaf ya, lupa saya Mas. Semalam itu kami pulangnya udah kemalaman banget. Ya kami pikir takut ngeganggu tidur Mbak Indah sama Mas Andi. Makanya sengaja nggak kami ambil. Lain kali jangan begitu ya Mbak. Kami ini malam juga butuh waktu buat istirahat. Butuh waktu berdua buat keluar jalan-jalan juga. Nggak cuma buat standby ngurusin anak kalian aja. Halah Mas, gitu aja kok sewot banget sih loh. Cuma dititipin bentar aja loh Mas, perhitungan banget. Nggak sampai berhari-hari juga kan? Rangga juga anaknya anteng, nggak ngerepotin. Bukan masalah anteng atau enggaknya Mbak. Kami ini paginya kerja loh. Pulangnya juga udah sore. Malam itu hak kami buat istirahat tenang di rumah. Bukan malah dititipin anak orang tanpa kejelasan. Mbak Rina kalau misalnya emang ngerasa repot ngurus anak karena pengen main atau ngabisin waktu di luar, coba deh Mbak sewa babysitter aja, biar tenang juga kan ninggalinya. Nggak usah sok ngajarin saya ya Mas. Kalian itu ya, cuma dimintain tolong sebentar aja udah sibuk banget. Tetangga macam apa kalian ini? Nggak ada jiwa sosial-sosialnya sama sekali. Ya udah, nggak akan ya kami sudi minta tolong sama kalian lagi. Nggak sudi. Astaga, ini orang ya, dikasih tahu baik-baik malah nyolot. Dasar manusia nggak tahu diuntung. Gimana Mas? Orangnya ada? Ada sayang, bener tebakan kita. Pulangnya tuh subuh atau entah jam berapa tadi. Udah aku bilangin juga apa yang kita bahas tadi malam. Coba tebak dia gimana. Malah nyolot dia, malah nuding kita tetangganya nggak punya jiwa sosial. Lah bagus dong kalau dia marah Mas. Berarti dia kesindir. Biarin aja. Yang penting besok-besok dia bakal tahu diri. Dan gak bakal berani lagi numpang nitipin anak ke kita. Iya sih, bener. Seenggaknya rumah kita bakal tenang mulai nanti malam. Ya udah yuk kita berangkat. Aku antar kamu kerja dulu. Ntar malah telat gara-gara ngelayanin orang stres. Mbak, maaf banget ya. Saya mau minta tolong sekali ini aja Mbak. Tolong banget. Saya mau titipin Rangga bentar aja kok. Saya ada keperluan mendadak banget ini Mbak. Sekali lagi maaf ya Mbak ngerepotin. Tapi Mas Bagas, kami gak bisa Mas. Gak bisa sekarang. Aduh maaf Mbak, saya udah telat banget. Nitip bentar ya Mbak, makasih. Ih, apaan sih? Kenapa sih punya tetangga tapi nyebelinnya gak ketulungan begini? Tadi pagi istrinya maki-maki Mas Andi. Bilangnya udah gak sudi lagi nitipin anak ke sini. Lah ini sekarang suaminya malahan yang main taruh anak sembarangan. Waras gak sih mereka? Ada apa sayang? Kok teriak-teriak? Loh, kok orang nggak ada di sini lagi? Bagas tadi kesini Mas. Dia tiba-tiba datang melas-melas nitipin Rangga. Belum sempat aku jawab tegas, dia langsung lari pergi aja begitu. Kenapa sih mereka berdua itu nyebelin banget Mas? Gak punya urut malu apa ya? Pengen banget rasanya aku ngomong kasar depan muka mereka Mas. Kesel banget aku. Sabar sayang, sabar. Tarik napas dulu. Mas juga beneran gak ngerti lagi sama jalan pikiran mereka. Kok bisa ya ada manusia modelan begitu? Pasangan suami istri kok kelakuannya kompak bener kalau urusan ngerepotin orang. Tadi pagi istrinya sok jual mahal pakai banting pintu segala kan Mas ke kamu. Sekarang malah suaminya datang sok-sokan ada urusan mendadak. Alasan klasik. Pasti mau pergi seneng-seneng lagi itu berdua. Kita ini dianggap apa coba? Panti asuhan gratisan. Udah, nanti biar Mas yang bilang ke Bagas kalau dia udah balik. Benar-benar harus dikasih pelajaran orang kayak begitu. Tapi ya udahlah, sekarang yuk masuk dulu. Bawa Rangga masuk. Kasihan anak ini punya orang tua modelan begitu. Ya udah, yuk Rangga, masuk rumah tante dulu ya. Kamu belum makan sore kan? Mas Andi, maaf ya Mas. Maaf sekali saya udah ngerepotin kalian berdua selama ini. Saya baru tahu kalau dalam beberapa minggu ini Rangga sering banget dititipin di sini, Mas. Loh, baru tahu gimana Mas Bagas? Bukannya tiap malam ya Mbak Rina sama Mas Bagas keluar bareng? Dan setiap kalian keluar, kalian selalu nitipin Rangga di sini. Sampai jujur aja ya, kami berdua aja jadi nggak punya waktu lagi buat keluar malam. Sekali lagi maafin saya, Mas. Sebenarnya setiap malam itu dia bukan pergi sama saya. Saya beberapa minggu ini selalu lembur kerjaan kantor dan pulangnya tengah malam terus, Mas. Ternyata istri saya selingkuh di belakang saya. Dan setiap malam dia sengaja habisin waktu berdua sama selingkuhannya itu sebelum jam saya pulang kerja. Makanya Rangga sengaja dititipin di sini, Mas.
Astagfirullah. Aduh, Mas Bagas, saya jadi nggak enak banget ini. Yuk Mas, mendingan kita masuk dulu ke dalam. Nggak enak ngomong di teras begini. Kebetulan Rangga juga udah tidur pulas di dalam. Jadi begitulah ceritanya Mas Andi, Mbak Indah. Dalam beberapa hari ini rencananya saya mau pindah dari lingkungan sini, Mas. Rumah saya itu mau langsung saya jual aja. Sakit banget rasanya, Mbak, hati saya kalau harus tetap tinggal di sana. Mengingat rumah itu malah dijadikan tempat maksiat oleh Rina waktu saya kerja keras cari nafkah. Ya Allah, Mas Bagas. Yang sabar ya Mas. Mungkin ini ujian berat buat Mas Bagas. Pesan saya, tolong jaga baik-baik Rangga ya Mas. Dia itu anaknya nurut banget. Nggak nakal, nggak rewel. Kasian banget Rangga kalau sampai telantar gara-gara masalah ini. Nanti kalau Mas Bagas udah pindah, sering-sering ya bawa Rangga main kesini lagi. Iya, Mbak, pasti saya jaga. Rangga itu segalanya buat saya sekarang. Dan maafin kami ya Mas Bagas. Sebelumnya kami berdua udah berprasangka buruk banget sama Mas Bagas. Gak apa-apa, Mbak Indah. Wajar kok. Memang salah saya juga. Saya terlalu sibuk kerja banting tulang. Sampai istri selingkuh aja saya bisa gak tahu sama sekali. Maaf juga, tadi saya datangnya buru-buru banget sampai langsung lari, Mbak. Soalnya pas saya pulang cepet, saya mergokin mereka dan langsung mau ngejar Rina sama selingkuhannya itu. Iya Mas Bagas, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau tahu kondisinya begini, kami nggak bakal sekesal kemarin-kemarin. Oh iya, kalau Mas Bagas butuh bantuan apapun buat proses pindahan nanti, bilang aja sama saya siap bantu kok. Terima kasih banyak Mas Andi, Mbak Indah. Kebaikan kalian berdua gak bakal saya lupain. Kasihan banget Rangga ya Mas. Masih kecil begitu tapi harus nanggung beban gara-gara punya ibu yang sama sekali gak bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Itulah manusia sayang, suka nggak pernah merasa cukup sama apa yang udah dia punya. Iya, kok bisa ya kepikiran selingkuh? Padahal suaminya kurang apa coba? Ketika suami kerja mati-matian, banting tulang dari subuh ketemu malam demi mencukupi kebutuhan keluarga. Istri terkadang egois, merasa kesepian lah, kurang perhatian lah. Terus akhirnya malah coba-coba cari hiburan di luar dengan menjalin hubungan sama pria lain. Lucunya, nanti giliran suaminya nggak kerja atau penghasilannya kurang, dibilang nggak bertanggung jawab, nggak becus jadi kepala keluarga, serba salah kan? Ngeri ya Mas. Ego manusia kalau udah nurutin nafsu emang gak ada habisnya. Gak mikir dampak panjangnya ke anak kandung sendiri gimana. Makanya, bersyukur banget Mas punya kamu, Mah. Tapi kamu selalu tahu cara menjaga kehormatan rumah tangga kita pas lagi di luar. Ya harus itu Mas. Kan kita udah komitmen dari awal nikah. Oh iya, semoga aja ada hikmah besar ya Mas di balik semua kejadian buruk yang menimpa keluarganya Mas Bagas ini. Kasian kalau Mas Bagas terus-terusan terpuruk. Pasti ada sayang, hikmahnya itu ya Mas Bagas akhirnya ditunjukin jalan sama Allah, dijauhkan secepatnya dari istri penghuni neraka modelan Rina itu. Daripada dipertahanin tapi makin bikin batin kesiksa, dan rumah tangga juga makin gak berkah kan? Iya sih, bener juga Mas. Lebih baik tahu sekarang daripada tahu-tahu pas udah tua nanti. Ya udah yuk Mas, kita masuk kamar. Udah malam banget ini. Besok pagi-pagi kita harus siap-siap kerja lagi. Yuk, besok malam kita jadiin ya jalan-jalannya. Kan udah gak ada yang nitipin anak lagi ke kita. Pasti dong Mas. Akhirnya malam kita kembali tenang.